warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri. Saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas magang hari ketiga. Kita mencoba melakukan 5S, lalu memberikan motivasi kepada anak dan memberikan hal-hal yang disukai anak atau kegiatan yang disukai anak. Lalu, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Menenangkannya dan memberikan sentuhan, lalu memberikan pelukan, dan alihkan perhatian anak melalui hal yang disukainya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain, yaitu dengan mengalihkan perhatian murid tersebut kepada hal yang lainnya atau hal yang disukai dia. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang ngelamun, yaitu lebih sering mengajaknya berbicara dengan berdialog dan juga lebih sering mengajak anak bermain baca-bacaan. Yang B, apa saja tugas motivator secara periodik setiap minggu, yaitu mengevaluasi kemampuan anak, apakah ada peningkatan atau tidak, lalu membuat laporan permasalahan apa yang dialami ketika sedang bermain sambil belajar. Selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Yang pertama, memberikan motivasi kepada anak, membimbing anak dalam proses menumbuhkan minat belajarnya dan juga minat bacanya. Lalu, belajar memfasilitasi anak dengan materi-materi pembelajaran sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak, yaitu melakukan pendekatan dengan cara berdialog. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab motivator. Yang pertama, apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba AIOEO yang harus dicapai motivator, yaitu suasana belajar yang 100% menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIOEO, yaitu dengan membimbing minat belajar anak dengan memberi materi pelajaran yang sesuai kemauan dan kemampuan anak. Selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba, yaitu memberikan motivasi kepada anak, membimbing anak dalam proses menumbuhkan minat baca dan belajar anak, memberikan arahan, serta memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tanggung jawab motivator di kelas, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman. Yang pertama, pastikan stop kontak itu jauh dari jangkauan anak-anak, lalu bersih dari barang-barang tajam atau jauh dari barang-barang tajam, dan pastikan jauh dari gangguan serangga dan jauh dari kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Pastikan ruangan tidak bau, tidak pengap, dan juga tidak panas, dan selalu kasihi dan sayangi anak. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yang pertama, lakukan 5S, terus selalu berceria dan tidak pilih kasih terhadap anak satu dan anak yang lainnya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan belajar sambil bermain menyenangkan, yaitu dengan menerapkan small step system dan juga individual system dalam setiap proses belajarnya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar, yaitu berdialog, bercerita, bernyanyi, atau berdongeng, perbal kata, bernyanyi, dan permainan lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu memastikan anak tidak terbebani dalam mengerjakan modul.